Station. Tangganya beku. Halo guys, di video kali ini saya akan mengajak kalian untuk jalan-jalan sedikit jauh dari kota Brno. Nah, sekarang saya menuju ke dua lokasi utama, yaitu Kohutka dan Pustevny. Nah guys, sebelum sampai di tujuan utama, saya sempatkan mampir di salah satu objek wisata di sini. Setelah kurang lebih 2 jam perjalanan dari Brno, tiba juga nih di lokasi yang namanya Devil's Rocks, alias Batu Setan. Sampai di Devil's Rock atau Batu Setan. Itu dia batunya. Kenapa disebut Batu Setan? Saya akan cerita lebih lanjut ya. Nah, tapi sekarang saya lagi berhenti sebentar karena saya dalam perjalanan menuju ke sedikit lebih dekat ke perbatasan Slovakia. Untuk apa? Untuk berburu salju, karena di Brno saljunya udah agak meleleh gitu. Jadi saya akan melakukan 3 jam perjalanan menuju ke lokasi yang akan saya datangi. Untuk lebih lengkapnya, ikutin terus ya. Dah. Ada cerita nih guys di balik Batu Setan ini. Ini ceritanya tentang setan yang gagal mengubah aliran air dengan membloknya pakai batu-batu besar sebagai syarat memperistri gadis bernama Rozina karena ayam keburu berkokok. Kayak cerita Bandung Bondowoso dan Roro Jonggrang gitu guys. Yuk guys, lanjut. Nah, kita sekarang dalam perjalanan menuju Kohutka guys, dan kita melewati sebuah desa. Salju menutupi atap-atap rumah. Kayak gingerbread house ya. Cute banget ya. Oke guys, lanjut ya ke tujuan utama, Kohutka dan Pustevny. Setelah keluar dari kota Brno, mulai bisa dilihat nih guys, salju menutupi desa-desa sekitar. Yeay guys, kita udah tiba di jalan masuk salah satu tujuan utama kita, yaitu Kohutka. Wah, lihat nih jalanannya tertutup salju. Harus ekstra hati-hati nih guys, licin soalnya. Christmas trees. Halo guys, kita udah sampai di Kohutka ski area. Yuk, lagi turun salju nih guys. Akhirnya setelah 1 jam lagi perjalanan, tiba juga di Kohutka. Lokasi ini lebih lengkapnya disebut sebagai Ski Sentrum Kohutka atau Pusat Ski Kohutka, terletak di desa Novi Rozenkov. Halo guys, kita udah sampai di Kohutka, yaitu sebuah ski areal. Dan ini lokasinya udah deket ke perbatasan Slovakia. Itu sebelah sana. Kohutka berada di pegunungan Javorníky pada ketinggian 913 meter. Ini kedua kalinya nih guys saya berkunjung ke lokasi ski di Ceko. 2 tahun lalu waktu berkunjung pas di akhir musim dingin.
Jadi udah nggak ada aktivitas yang main ski dan lain-lain gitu guys. Makanya seneng sekali nih sekarang bisa ngeliat langsung lokasi ski di musim dingin dan banyak kegiatan di sini. Beruntung banget ya saat saya di Kohutka, langit cerah, matahari bersinar. Untuk ukuran musim dingin gini, luar biasa banget nih. Guys, waktunya makan siang. Saya mau makan ala orang sini ah. Menurut orang sini, di sini terkenal dengan knedliknya nih guys. Nah, ini dia nih yang namanya knedlik atau cek dumpling. Nah, kalau yang ini nih fruit dumpling atau dumpling yang isinya menggunakan buah-buahan. Nah, di atas dumpling ini kemudian ditaburi gula putih bubuk, parutan tavaroh atau krim keju padat ala Ceko, lalu disiram lelehan mentega, dan ditaburkan bubuk kayu manis. Guys, ini enak banget. Ini namanya knedlik. Jadi dia kayak roti gitu. Di dalamnya ada plum. Nah, ini bukan dessert loh guys. Ini makanan utama. Porsinya lumayan gede dan baru makan gak nyampe setengah saya udah kenyang, tapi akan saya coba habisin. Yummy. Oke guys, perut kenyang, hati senang, pemandangan caem. Hi guys, welcome to my house. My size of house. Halo guys, tadi udah lihat dikit areal ski di Kohutka. Sekarang mau lanjut lagi nih ke lokasi objek wisata lainnya. Kita lihat ya kayak apa. Saya juga belum pernah. Namanya Pustevny kalau nggak salah. Oke, sebelum mulai gelap lagi, moga-moga sih nanti agak terang di sana ya. Saya mau lanjut dulu. See you.
Jadi di sini jalanan rutin dibersihkan. Ini dia nih guys, traktor yang rutin membersihkan salju dari jalanan. Guys, cuaca cepat sekali berubah di sini. Plus musim dingin. Badai salju nih kayaknya di jalanan. Lagi-lagi saya takjub lihat banyaknya pohon pinus atau pohon cemara di sini. Saya lebih suka menyebutnya sebagai pohon Natal, guys. Semuanya berbalut salju. Guys, setelah 1 jam perjalanan dari Kohutka, sampai juga nih di Pustevny. Pustevny ini berlokasi di Saddle Mountain atau pelana gunung di pegunungan Moravia Silesia Beskidi. Guys, baru nyampe di Pustevny. Terus bentar lagi mau jalan dikit ke Stezka Valašska. Itu ada kayak trail gitu. Nggak tahu, kurang tahu tingginya berapa. Nanti kita lihat aja ya. Sekarang udah mulai turun awan. Rada gelap sih, agak mendung gitu. Mudah-mudahan nanti bisa agak cerah. Jadi kalau nyampe di puncak trailnya bisa kelihatan pemandangan. Oke, lanjut. Pustevny berada di ketinggian 1018 meter di atas permukaan laut. Nah, ada areal ski juga di sini guys. Cuma ketutup kabut nih, jadi nggak kelihatan. Guys, jadi berat banget napasnya. Soalnya dingin banget. Terus mulai turun salju. Jadi pas mulai hiking tuh licin banget. Ayo lanjut. Kabut dimana-mana, putih doang. Tujuan utama saya ke sini yaitu untuk ke Stezka Valašska atau Valašska Trail. Nah, karena masih agak jauh di atas, jadi yuk guys mendaki dikit ke lokasinya. Ini nih guys pemandangan yang bakalan kelihatan dari puncak trail kalau cuaca cerah. Sampai di trailnya Stezka Valašska. Ayo kita lihat. Katanya sih yang terpanjang di Eropa. Stezka Valašska dibangun dalam waktu 1945 hari. Udah kayak tahun kemerdekaan kita aja ya guys. Turun salju, fairy tale. Nah, atraksi wisata ini baru aja diresmikan pada pertengahan Januari tahun ini guys. Titik tertinggi trail ini dari tanah adalah 15,2 meter. Panjang trail yaitu 394 meter. Total panjang keseluruhan kayu yang digunakan yaitu hampir 16.000 meter guys. Wow. Oke guys, kebetulan saljunya udah mulai deras, jadi terpaksa pakai goggles. Kok gelap ya? Biasanya gue pakai kacamata kalau naik motor. Nah, kalau ini pakai kacamata pas lagi salju.
Jadi guys, ini kanopi trailnya, jembatannya tuh kayak goyang-goyang gitu. Bikin gue deg-degan, tau gak? Oke guys, nih lumayan licin floornya. Lihat deh ke bawah, semuanya pada beku. Lihat deh. Oh, lovely Christmas tree. Lovely Christmas tree. It's frozen. Beku guys. This is one of my favorite trees in the world. I call these Christmas trees with snow. Waduh. Kok goyang-goyang nih? No. Guys, ayolah kita telusuri trail ini untuk sampai di puncak towernya. Hati-hati. Tiba-tiba anginnya kenceng banget, saljunya mulai makin kenceng. Lihat sebelah sana tuh. Oke guys, kita udah nyampe di atas. Cuman makin kenceng saljunya, maksudnya makin deras hujan saljunya dan makin berangin. Lihat. Tangganya beku. Lihat guys, ini es semuanya pada beku. Sejauh mata memandang, yang ada hanya putih, all white. Ini kalau summer bagus sekali ya, bisa kelihatan. Guys, Polar Expedition sebelum ke Antartika nih persiapan.
Oke guys, dikit lagi nyampe di puncak. I'm in the top of the world. Mulut beku guys. Ngomong susah banget. Mulut beku. Muka gue beku guys. Oke. Coba lihat nih. Wah, I'm fucking scared. Licin. Oh my god. Oke guys, gue takut tau gak? I don't think I can do that. Oke guys, nggak bisa lama-lama di puncak trail karena cuaca semakin kurang bersahabat nih untuk berlama-lama di atas. Angin makin bertiup kencang. Anginnya bukan angin doang nih guys, angin pakai salju. Plus dinginnya ampun deh. Bagian yang ketutup jaket sih lumayan anget guys, muka nih beku. Oke guys, mesti hati-hati nih soalnya licin. Nah naiknya menantang, turunnya lebih lagi guys, soalnya badai salju nih. Ayo guys. Semuanya putih guys. Nih, kita dari situ. Melet. Oke guys, muka gue rasanya udah kayak nggak ada rasa, tau nggak? Hujan saljunya udah berhenti, yeay! Kayaknya sih udah berhenti. Oh nggak deng, cuman gara-gara ada atap ini aja jadi ketutupan. Tangan gue udah beku guys. Udah beku ini meskipun pakai sarung tangan, harus tetap bergerak biar nggak keringinan. Kita udah nyampe di puncak tadi, sekarang lagi mau turun ke bawah. Tantangannya sekarang harus kuat melewat untuk sampai di bawah karena berangin banget dan saljunya makin deras. Yuk. Oke guys, udah saatnya turun karena saljunya udah makin deras. Guys, dingin-dingin gini bikin saya kepengen makan pisang goreng sama teh hangat pakai sambal rica roa, enak banget tuh ya nggak? Yeay, akhirnya udah sampai di bawah. Tadi udah sempet nyampe puncak. Top banget sih. Kayaknya saya ini
pertama kali merasakan real winter. Oke guys, mari kita lanjut ke lokasi berikutnya. Saya mau lihat salah satu dewa Celtic yang jadi inspirasi di mana-mana, seperti di film Lord of the Rings. Kayaknya sih, soalnya namanya sama, Radagast. Dingin banget sih, cuman worth it banget guys. Bisa ngeliat salju. Biasanya lihat sunset di Pantai Kuta. Kali ini lihat salju. Guys, kalau pada lihat video saya yang badai salju atau snow blizzard di Brno, nah itu mah nggak ada apa-apanya guys dibandingkan dengan pengalaman saya di lokasi ini. Gokil, seru guys. Tapi yang paling penting guys, jangan lupa perlengkapan. Seperti pakaian dan sepatu yang dipakai harus siap guys buat kondisi cuaca seperti ini. Saya senang banget bisa share pengalaman kali ini di Winter Wonderland, real winter. Oke guys, sekian dulu video hari ini. Sayangnya nggak bisa lanjut ke mau lihat patung Radagast, soalnya itu masih 2 km perjalanan, pulang pergi 4 km. Dan saljunya makin deras, plus berkabut, dan udah makin gelap jadinya. Jadi takutnya kalau kita kelamaan di jalan nggak bisa balik, karena takutnya mobilnya ketimbun salju guys, dan jalanan jadi makin licin. Jadi lebih baik balik pas masih agak terang dikit. Oke guys, sekian dulu videonya. Semoga pada suka. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. See you on the next video. Ciao! Luar biasa deh guys, pengalaman kali ini membuat saya semakin menghargai hangatnya matahari dan menikmati keindahan tersendiri di musim dingin ketika salju menutupi tiap sudut alam.